Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan baru tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu. Dengan keluarnya peraturan Menteri Kumham nomor 9 tahun 2022, otomatis aturan sebelumnya yakni Permen Kumham nomor 20 tahun 2021 tidak lagi berlaku. Dalam aturan yang resmi diberlakukan pada 25 April 2022 itu, banyak perbaikan dari aturan sebelumnya. Hal itu merupakan sebagai respon dari perkembangan pengelolaan royalti hak cipta lagu yang terjadi di masyarakat. Seperti apakah aturan baru itu? Hal-hal apa saja yang menjadi perbaikan dari aturan sebelumnya? Ya, yang dimaksud Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 9 tahun 2022 merupakan revisi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya. Jadi di dalam Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2021 itu mengatur tentang penarikan satu pintu melalui LMKN. Nah, bagaimana mekanisme atau kinerja LMKN dengan LMK yang ada di bawahnya itu diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 2022. Jadi latar belakangnya adalah merespon kebutuhan dari masyarakat yang menginginkan adanya struktur organisasi lembaga manajemen kolektif nasional itu ada keterwakilan dari pemilik hak. Ada beberapa hal yang menjadi kritik ya. Yang paling diserang sebetulnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta, yaitu mengenai persentase. Jadi kalau di Undang-Undang Hak Cipta itu maksimal persentase untuk OPEX adalah 20% untuk yang sudah 5 tahun ke atas, LMK yang sudah 5 tahun ke atas, yang 5 tahun ke bawah itu mereka 30%. Nah, artinya sudah jelas gitu di Undang-Undang Hak Cipta yang tahun 2014. Yang jadi masalah di Permen tahun 2021 adalah di situ dituliskan 20% untuk LMK dan 20% untuk LMKN. Itu yang jadi masalah karena jauh lebih besar dibandingkan dengan Undang-Undang Hak Cipta, itu yang pertama. Yang kedua adalah dimungkinkannya pihak swasta untuk ikut terlibat dalam hal collection. Dan ini bukan satu hal yang baik lah gitu, jadi bertentangan juga. Karena pada Undang-Undang Hak Cipta disampaikan bahwa yang bisa melakukan tindakan collection itu adalah nirlaba. Kenapa nirlaba di sini diwakilkan oleh korporasi? Nah, itu yang jadi juga yang kedua. Yang ketiga adalah masalah independensi sebenarnya gitu ya, karena ternyata LMKN menjadi super body. Ya, padahal sebaiknya kan LMKN itu adalah terdiri dari LMK dan itu diperbaiki di Permen 9 2022 di mana anggota LMKN komisionernya adalah dari perwakilan LMK. Sebelumnya bukan begitu. Sebelumnya memang banyak aspirasi dari pencipta ya, pencipta, musisi, dan kemudian juga performer gitu ya, penyanyi dan sebagainya yang memang menginginkan adanya struktur organisasi lembaga manajemen kolektif nasional tadi itu ada keterwakilan dari masing-masing mereka, gitu kan. Jadi memang masukan ini juga sangat berarti sekali karena juga berkaitan dengan dana operasional lembaga manajemen kolektif nasional. Pada saat yang dahulu pemilihan komisioner dari lembaga manajemen kolektif nasional itu adalah didasarkan pada panitia seleksi. Jadi ada panitia seleksi yang melakukan rekrutmen, semua orang bisa datang ke sana dan mengikuti seleksi. Nah, dari mereka ini tidak semuanya adalah anggota LMK. Nah, pertanyaannya bagaimana dana operasional yang digunakan oleh LMKN? Tentunya di sini ada kesepakatan dari LMK untuk memberikan persentase berapa persen yang akan digunakan oleh LMKN dari hasil penarikan. Itu yang terdahulu seperti itu. Nah, kemudian di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 9 tahun 2022, penetapan biaya operasional LMKN itu adalah yang menetapkan adalah LMK. Karena di dalam struktur organisasi lembaga manajemen kolektif nasional tadi terdiri dari LMK yang ada di bawah koordinasi LMKN, maka mereka sendiri yang menentukan berapa sih biaya operasional tahunan mereka yang dituangkan dalam bentuk RAB. Persentasenya ditetapkan oleh mereka sendiri. Mereka melihat bahwa lebih fair kalau LMK ini adalah yang duduk di situ dan mereka menentukan sendiri besarannya. Jadi ini didasarkan pada kesepakatan antara LMK berapa, LMK A, B, C, dan D, berapa mau memberikan kontribusi. Kalau dulu kan didasarkan pada persentase yang disepakati sekian persen, ya udah itu kita tarik dulu oleh LMKN untuk operasional.
Nah, itu yang dikritik oleh para pencipta dan LMK yang memiliki kontribusi di dalam melakukan pendistribusian kepada pencipta. Karena dianggap menjadi berkurang nih persentase yang seharusnya menjadi milik dari LMK tersebut di dalam melakukan pengelolaan operasional. Terkait dengan Permenkumham 9 tahun 2022 ini memang cukup seru gitu ya. Karena di Permenkumham sebelumnya tahun 2021 itu banyak yang protes gitu ya terkait dengan penunjukan pihak ketiga ini yang tidak transparan ini. Dari protes yang dilakukan oleh para LMK dan juga seniman itu, ini akhirnya mengerucut dalam arti kita memang harus merubah ketentuan dari permen ini. Tadinya kita berinisiasi untuk merubah PP-nya bukan permennya. Karena kan sebelum ada permen ini tentunya ada PP dulu gitu ya. Kan kalau urutannya dari undang-undang itu, undang-undang yang nomor 1 yang utama, lalu ada PP, peraturan pemerintah, lalu ada permen gitu ya. Nah, PP ini sudah ada keluar tahun 2021 baru permen. Nah, permen yang keluar tahun 2021 ini yang menjadi banyak isu atau ciutan dari teman-teman seniman gitu. Sehingga akhirnya kita mencoba untuk berdiskusi dengan menteri untuk merubah permen tersebut gitu, dan akhirnya perjuangan kita memang cukup bagus ya gitu, dipenuhi oleh menteri dan juga dari pejabat Kemenkumham terutama di DJKI, dan akhirnya Permenkumham itu direvisi dan keluarlah Permenkumham nomor 9 tahun 2022 ini. Dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, itu Permenkumham ini memberikan titik terang atas beberapa masalah-masalah yang kemarin sempat terjadi. Termasuk mungkin yang sempat rame itu untuk pelaksana harian ya. Permenkumham 9 2022 ini pelaksana harian itu disebutkan secara spesifik bahwa pelaksana harian itu harus tenaga profesional dan ahli di bidangnya. Kalau menurut saya secara pribadi sih sebenarnya either way memang problem yang terbesar mungkin di human resource ya. Karena bidang ini termasuk baru dan pemahaman dari musisi sendiri, menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman itu sebenarnya juga masih kurang gitu. Jadi sosialisasi yang ada di Permenkumham 9 2022 juga itu adalah langkah yang bagus supaya pemilik hak cipta itu sadar bahwa mereka itu punya hak cipta yang bisa diutilisasi, dimonetisasi dan bisa memberikan manfaat ekonomi kepada mereka gitu. Yang pertama adalah mengembalikan kepada Undang-Undang Hak Cipta, di mana salah satu yang menjadi major itu adalah mengenai persentase OPEX. Jadi persentase OPEX kembali ke 20% dengan mekanisme pelaksana harian itu memberikan RAB ya, rancangan anggaran belanja gitu untuk ke LMKN. Jadi lebih ketakar lah gitu. Dan diambil dari 20% yang merupakan haknya LMK. Satu. Yang kedua, dengan keterlibatan LMK sebagai LMKN, itu jadinya lebih direct gitu, karena terus terang sebelumnya yang terjadi adalah LMKN jalan sendiri, LMK nggak mendapatkan informasi. Seperti ada beberapa kasus LMK malah taunya dari pihak lain bukan dari LMKN. Jadi sekarang komunikasinya diharapkan lah ya lebih lancar dibandingkan dengan ketika LMK tidak di LMKN gitu. Adanya wakil-wakil LMK di LMKN menurut saya itu sudah sewajarnya sih, karena kuasa itu diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada LMK. Jadi kuasa untuk penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti itu tidak diberikan kepada LMKN, tapi diberikan kepada LMK. Jadi yang paham dalam tanda kutip mengenai pencipta atau pemegang hak cipta itu adalah LMK. Jadi wajar kalau LMK itu dapat spot dan ikut serta menjalankan fungsi dan peran dari LMKN. Karena yang paham banget pencipta itu kan dari LMK ya. Oleh karena itu makanya salah satu anggota LMKN induk untuk pencipta itu selain satu dari unsur akademisi atau pemerintahan, kemudian ada 3 dari LMK, ada 1 dari pencipta. Itu juga untuk mengakomodir kepentingan. Jadi bagaimana supaya kepentingan pencipta itu benar-benar disuarakan gitu di LMKN. Karena kan emang yang dikelola juga royalti asetnya pencipta kan, yang akan lebih baik kalau pencipta ada di situ. Dan makanya itu kita sangat mengencourage pencipta, terutama kan banyak pencipta yang pintar nih, ayo dong semangat gitu. Maksudnya kalau penciptanya sendiri paham haknya apa, kewajibannya apa, terus kemudian industrinya juga seperti apa, itu akan lebih baik gitu, karena pasti akan membantu LMKN untuk
menjadi lebih baik ke depannya dan memberikan kontribusi yang maksimal buat dunia hak cipta lagu Indonesia gitu. Ini titik balik lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya yang diselaraskan adalah kembali ke undang-undang hak ciptanya, karena itu yang intinya kan ya. Walaupun tidak dipungkiri masih ada beberapa hal di PP 56 yang kurang selaras dengan undang-undang hak cipta. Tapi kita nggak bisa sekaligus ya. Jadi yang diganti dulu adalah permennya. Jadi Permen 20 2021 menjadi Permen 9 2022 ada bukan penyempurnaan menurut saya, tapi mengembalikan kepada kitanya. Jadi ini semoga jalan yang baik ya untuk kedepannya. Tapi masih banyak hal yang mesti diperbaiki lagi kalau buat saya sih. Tapi ini langkah awal yang menjanjikan. Permenkumham 9 tahun 2022 ini kalau kita bicara ideal atau sempurna mungkin belum terlalu sempurna atau belum sempurna lah kita bilang ya, tapi sudah cukup, kita bilang cukup nih, baru tahap cukup ideal untuk kita melaksanakan atau kita mengeksekusikannya. Setidaknya sudah ada standarisasi untuk cara mendistribusikannya. Tinggal bagaimana nanti kita menyempurnakan kembali dan tentunya juga lebih transparan gitu ya. Nah ini mungkin nanti ke depan ketika kita sudah menjalankan collection atau penghimpunan royalti, distribusi ini akan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kita, bagi LMK dan juga LMKN, bagaimana nanti kita mendistribusikannya secara jelas dan transparan kepada para pemegang hak, sehingga para pemegang hak tidak bertanya-tanya lagi kenapa saya hanya mendapatkan sekian royaltinya gitu ya, atau kenapa saya tidak mendapatkan royalti gitu, kira-kira seperti itu. Kalau di PP 56 2021 itu kan ada amanat untuk mendirikan SILM, Sistem Informasi Lagu dan atau Musik. Dan itu datanya ditarik dari Pusat Data Lagu dan atau Musik. Problemnya adalah apakah musisi cukup aware, apakah pencipta itu punya awareness yang cukup, kesadaran yang cukup bahwa mereka punya hak cipta lagu itu adalah aset. Karena mereka itu harus dicatatkan. Ketika sudah masuk Pusat Data Lagu dan atau Musik kemudian ditarik oleh SILM, baru di situ pengguna bisa register kalau mereka mau melakukan penggunaan dan itu yang akan dicatatkan. Yang berbahaya ketika tidak ada pemahaman atau kesadaran dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah kalau mereka itu nggak sadar kalau hak cipta itu adalah aset. Kita khawatirnya cuma itu. Kenapa? Karena di Permenkumham 9 2022 juga itu disebutkan ada royalti yang ditarik tetapi misalnya pencipta itu nggak paham jadi nggak gabung sama LMK. Ini ada beberapa LMK kan ya, pilih salah satu lah paling enggak ya. Kalau menurut peraturan perundang-undangan ini paling enggak pencipta harus pilih satu. Karena kalau tidak bergabung dengan salah satu LMK, itu royalti yang ditarik oleh LMKN itu akan jadi dana cadangan yang dalam waktu 2 tahun itu akan dibagikan kepada member yang sudah terdaftar jadi anggota LMK. Rugi dong. Nah, jadi memang sosialisasi itu penting banget sih, kesadaran juga. Terkait Permenkumham 9 tahun 2022 ataupun juga yang paling utama adalah si Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 mengenai tentang hak cipta. Ini terus kami lakukan sosialisasi atau edukasi kepada para pemegang hak, baik ke pencipta ataupun juga ke penerbit musik. Dan kita juga bekerja sama juga dengan penerbit musik atau musik publisher untuk mensosialisasikan ini kepada anggotanya. Anggotanya musik publisher juga para pencipta lagu, sama dengan kita gitu ya. Jadi kita mencoba untuk bersinergi dengan para penerbit musik gitu ya, untuk melakukan edukasi atau sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan juga terkait Permenkumham Nomor 9 tahun 2022 ini. Lalu bagaimana si para pemegang hak pencipta ataupun juga komposer kita bilang mereka menerima itu gitu ya, itu kembali ke masing-masing sih ya gitu, karena ada beberapa yang memang mau untuk mempelajari lebih lanjut gitu ya, mendalami lebih lanjut, tapi ada yang memang cuek gitu ya. Tapi ada juga yang memang merasa nggak perlulah gitu loh, dalam arti bukan cuek yang kalau cuek benar-benar udah peduli, tapi ada juga yang udah nggak terlalu perlu, tapi yang penting saya tahu gitu. Bagus ya gitu loh, dimana kan di situ juga diatur nantinya di dalam LMKN itu ada perwakilan gitu dari LMK gitu loh, dari LMK Cipta dan LMK terkait. Sebagai komposer sih seneng gitu loh, berarti ya nantinya hak-hak kita ya akan lebih kuat di situ. Nggak cuma saya sebagai komposer, sebagai performer juga gitu loh. Less worry lah, lu udah nggak usah khawatir lagi lah, ini udah ada nih wakil-wakil kita di situ gitu loh, yang nantinya ya bisa akan lebih ada sosialisasi dan transparansinya. Ini kan ada masukan dari masyarakat. Jadi Kementerian Hukum dan HAM kan bersifat terbuka.
kalau ada masukan dari masyarakat untuk perbaikan, untuk meningkatkan kualitas dalam perlindungan hak cipta yang akan mensejahterakan pencipta, para musisi ya, produser rekaman begitu ya, tentunya kita akan merespon itu dengan baik. Kita juga sekarang ini sedang membuat peraturan pemerintah yang terkait dengan lisensi musik yang berhubungan dengan digital, mechanical dan sebagainya seperti itu. Nah itu juga hasil masukan dari para stakeholder ya, para pencipta maksudnya, dan para pemegang hak cipta. Dan kemudian juga para musisi, para produser, bahwa mereka punya masalah-masalah secara digital yang perlu diatur dalam peraturan pemerintah. Itu pun sekarang sedang kita buat peraturan itu, ya, sedang kita draft dan kita duduk sama-sama. Dan itu perjalanan panjang, kajian-kajian yang dilakukan antara kita, Kementerian Hukum dan HAM, ya, terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, melakukan forum group discussion dan melakukan kajian-kajian persoalan apa, dan kita merumuskan di dalam bentuk peraturan. Proses peraturan perundang-undangan itu kan nanti akan dikaji bersama untuk perbaikan dari segi redaksional dan kemudian juga mengharmonisasikan dengan peraturan yang lainnya. Itu kan ada proses yang berlanjut ya. Dengan adanya perubahan-perubahan pengelolaan royalti di tubuh LMKN dan juga di dalam mekanisme dalam penarikan tadi, tentunya ya akan lebih baik lagi dari yang sebelumnya dan akan mensejahterakan. Kan dengan adanya penarikan dan penghimpunan dan kemudian pendistribusian yang baik kepada para pencipta, tentu ini akan mensejahterakan antara pencipta, pemilik hak terkait seperti produser, performer, itu kan akan lebih meningkat lagi. Kalau mereka kesejahteraannya terjamin, mereka akan menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Aturan tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik ini merupakan langkah perbaikan yang dilakukan pihak pemerintah. Langkah yang patut diapresiasi. Pemerintah mendengar aspirasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu ini. Kedepannya, tentu kita berharap keadaannya menjadi terus membaik.